Mengapa engkau berkeluh? Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu. Tenang dan teguhkan hatimu. Tenang dan teguhkan hatimu. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah di sore hari ini. Dan sekaligus kami sapa saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini secara live streaming.
Sebelum kita memulai ibadah kita menyerahkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa sejenak di hati masing-masing. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap nomor 216 ayat 1 sampai ayat 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami,
Engkau hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu, memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dengarlah hukum Tuhan minggu kita hari ini dari Filipi 4 ayat 4, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
aku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup mendekat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin harus hidup mendekat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Salib Yesus di Kalvari, musnahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya.
sumber hayat Bapa. Aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu kita dari Bilangan 21, dimulai dari ayat 4 sampai ayat 9, kita baca secara bersahut-sahutan. Ular tembaga, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sesal, mengapa engkau berkeluh? Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu. Tenang dan teguhkan hatimu, dan teguhkan hatimu, tenang, teguhkan hatimu. Meski berduri jalanmu, baik janganlah kau menyerah. Ingatlah Yesus Tuhanmu,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 14 Maret 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Letare, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Topik minggu, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah Norman Hutagalung, putra dari Bapak Raden Hutagalung dan Ibu Elis Boru Matondang, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Alamat Jalan Perjuangan RT 14 RW 5 nomor 24 Sektor Kampung Baru, dengan tunangannya Tiarma Boru Sinaga, putri dari Bapak Daulat Sinaga almarhum, dan Ibu Rosintan Boru Turnip almarhumah, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Alamat Jalan Poris Gaga Baru, Sektor Parserahan. Pemberkatan nikah hari Selasa 30 Maret 2021 di Gereja HKBP Resort Pardomuan Nauli, Batu 4, Pematang Siantar. Yang ketiga, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri untuk keluarga. Yang pertama, Anggiat Martua Lumban Batu dan Ibu Chandra Dewi Sartika Boru Pardosi pada hari Selasa 2 Maret 2021, alamat Jalan Bali Raya nomor 24, Sektor Cipinang, Bali. Yang kedua, kepada keluarga Suhendro Lumban Gaul dan Ibu Nelly Serepina Boru Sitohang pada hari Rabu 3 Maret 2021, alamat Jalan Perjuangan RT 14 RW 5 Sektor Kampung Baru. Yang ketiga, kepada keluarga Niko Apri Pak Pahan dan Ibu Dinar Boru Lumban Tobing pada hari Jumat 5 Maret 2021, alamat Jalan Masjid Darul Khairot Gang Nusa 1 nomor 9 Sektor Perdatam. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, anggota jemaat baru. Terhitung mulai hari ini Minggu 14 Maret 2021 diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo keluarga Marsaud Junjungan Pardede dan Ibu
Francisca Boru Sitorus beserta seorang putra datang dari gereja HKBP Resort Simpang Marindal, Distrik 10, Medan. Alamat Jalan Cawang 3, Gang Bakti Mulia nomor 17, Sektor Perdatam. Yang kelima, diterima jemaat belajar. Mulai hari ini, Minggu 14 Maret 2021, telah menjadi jemaat belajar atau ruas parguru di gereja kita, yaitu Albert Panjaitan Boru Aritonang dari sektor Perumpung Timur. Yang keenam, ulang tahun HKBP Sutoyo yang ke-47. Sesuai dengan warta minggu yang lalu, pada Minggu 21 Maret 2021 yang akan datang, gereja kita akan merayakan ulang tahun yang ke-47. Dikarenakan Jakarta masih dalam situasi COVID, kita akan merayakan dengan sederhana sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19 yang diberlakukan di DKI Jakarta. Kegiatan tersebut kita laksanakan dalam ibadah di pukul 10.30 WIB. Jadi ibadah pukul 11 diganti menjadi pukul 10.30 WIB. Kiranya Tuhan memberkati sukacita gereja kita. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini terlampir panitia pelaksana. Yang ketujuh, kebaktian bulanan paduan suara Ama Agape dan keluarga. Paduan suara Ama Agape HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 bertempat di gereja HKBP Sutoyo masuk pukul 19.30 WIB. Warta cetak dan warta baca ini sebagai undangan resmi kepada seluruh anggota paduan suara Ama Agape HKBP Sutoyo dan untuk hadir dalam acara tersebut. Yang kedelapan, kebaktian sektor live streaming. Kebaktian sektor secara live streaming hari Kamis 18 Maret 2021 pukul 19.30 WIB dan yang menjadi tuan rumah adalah sektor UKI. Dihimbau kepada jemaat di sektor UKI supaya hadir di gereja untuk mengikuti pertanyaan secara live streaming. Link ibadah pertanyaan tersebut akan di-share melalui Sintua Sektor 30 menit sebelum ibadah. Dimohon kepada jemaat agar men-share link tersebut kepada jemaat lainnya. Warta cetak dan warta baca ini juga sebagai undangan resmi. Yang kesembilan, kebaktian secara online. Dihimbau kepada warga jemaat ataupun jemaat tamu apabila masih menunggu hasil proses rapid test atau swab supaya mengikuti kebaktian minggu melalui online atau live streaming yang sudah dibagikan melalui Sintua Sektor dan di YouTube. Yang ke-10, almanak dan kalender HKBP tahun 2021. Dimohon kepada jemaat HKBP Sutoyo yang belum menerima almanak dan kalender HKBP tahun 2021 agar menghubungi Sintua Sektor masing-masing, khusus kepada jemaat di sektor perserahan untuk mengambil di kantor gereja melalui sekretariat Huria. Yang ke-11, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga anggota jemaat HKBP Sutoyo yang pertama Kolonel Purnawirawan Doktrandus Hotma Tambunan SH Opuni Sirenal Didoli pada hari Selasa 9 Maret 2021 tutup umur 75 tahun meninggalkan istri Ramaulina Boru Sinaga sektor Pondok Gede. Yang kedua Manotang Siaturi
Oppu Nathanael Doli pada hari Rabu 10 Maret 2021 tutup umur 63 tahun, meninggalkan istri Gusta Boru Silaban dari sektor Warung Sawo. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Yang ke-12, sumbangan. Diterima sumbangan bunga altar dari keluarga Beni Saputra Pak Pahan Boru Siregar, sektor Mayasari. Ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Kita serahkan dengan penuh sukacita dan kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 546 ayat 1 dan seterusnya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kaki-Mu. Doa pujian di hadapan tata-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di dalam gereja ini, dan juga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube HKBP Sutoyo dari live streaming. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Letare pada hari ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memperhatikan firman Tuhan dari ayat per ayat dan mari kita dengarkan. Demikian firman Tuhan dikatakan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Tema khotbah hari ini mengatakan kepada kita asini rohani debata na panguluhon. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kasih karunia Allah yang menghidupkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semenjak awal penciptaan Allah kepada manusia, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan begitu baik. Dia menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Yang sering kita dengarkan bahwa manusia itu adalah imago Dei, dari Allah itu sendiri. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia itu menurut dan segambar dengan kita. Tentunya ketika Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Dia, bahwa Allah ingin mau bahwa manusia itu sekehendak dan seturut oleh Allah itu sendiri. Maka Allah menempatkan manusia yang pertama itu, Adam dan Hawa itu, dalam suatu tempat yang penuh dengan kedamaian, dalam suatu tempat dengan penuh sukacita, yang tidak akan terjadi sesuatu hal yang membuat mereka
supaya kesulitan ataupun memiliki masalah dalam kehidupan mereka, maka Tuhan merencanakan dan merancangkan kebaikan dalam kehidupan manusia, sehingga Tuhan menciptakan manusia itu segambar atau seimago Dei dengan Dia sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan dosalah yang mengakibatkan bahwa manusia yang segambar dengan Allah itu, yang seimago Dei dengan Allah itu, kehilangan kemuliaan Allah dalam diri manusia disebabkan manusia Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa itu. Manusia menjadi musuh Allah karena akibat dari dosa itu terjadi ketidaktaatan manusia terhadap Allah. Terjadi pemberontakan manusia terhadap Allah, sehingga hubungan antara kita dengan Allah menjadi rusak. Hubungan antara kita dengan Allah itu terjadi jurang pemisah yang sangat lebar sekali akibat dari perbuatan manusia itu. Akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Oleh sebab itu, manusia yang jatuh ke dalam dosa itu seharusnya dia dihukum mati. Karena dalam Roma pasal 6 ayat 23 jelas dikatakan, sebab upah dosa itu adalah kematian. Sehingga manusia yang dulunya memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Allah, yang ditempatkan dalam satu taman itu, kuasa itu diambil oleh Tuhan, dan untuk mendamaikan kita dengan Allah, yang terjadi pemisahan diri kita dengan Allah itu, bahwa Allah yang dari awalnya merancang manusia itu adalah untuk kebaikan, Allah mempunyai inisiatif untuk mendamaikan manusia dan diri kita sebagai manusia, dan Dia mengutus Yesus Kristus sebagai pengorbanan atas dosa-dosa kita, atas pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh manusia. Dan Tuhan ingin mengembalikan dari awal kemuliaan yang diberikan kepada manusia itu, supaya kita dikembalikan memperoleh kemuliaan yang diberikan dari awal penciptaan itu. Oleh karena itulah Paulus ingin menekankan kepada kita Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang pertama dia jelas mengatakan, karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bahwa akibat dosa itu, bahwa kita sudah mati. Mati yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa kematian kita bukan kematian secara fisik. Tetapi kalau kita melihat jauh Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang yang mati? Orang yang mati itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang mati itu dia tidak bisa melakukan sesuatu dalam dirinya. Dan begitulah gambaran kita sebagai orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa itu, digambarkan sebagai orang yang sudah mati. Mungkin kita berkata Bapak Ibu Saudara, saya tidak mati sekarang. Saya masih memiliki tangan, saya masih memiliki hidung, saya masih memiliki mata, saya masih bisa melangkahkan kaki saya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita hidup secara fisik saat ini, tetapi secara rohani akibat dosa-dosa itu kita mati secara rohani. Mulut kita tidak berani mengatakan kebenaran. Mata kita tidak melihat hal yang baik.
telinga kita tidak mendengarkan hal-hal yang baik, dan mulut kita tidak berucap dengan kata-kata yang benar, sehingga dari seluruh kehidupan kita ini pernah melakukan dosa. Kalau dalam buku ND kita dikatakan nang mata, nang pat, nang pamangan, nang si pamerengan saluhut nado merdosa. Semuanya berdosa. Dan tidak ada seorang manusia di dunia ini yang mengatakan bahwa dirinya tidak bercacat, tidak berdosa. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang mengatakan bahwa dia manusia yang suci, dia manusia setengah dewa, atau dia manusia yang benar. Hanya satu pribadi yang tidak pernah melakukan dosa, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itulah Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita sudah mati. Orang yang mati itu tidak bisa melakukan sesuatu apapun, dan kita juga, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu, karena kita digambarkan tadi seperti orang mati. Sehingga Paulus mengatakan dalam firman Tuhan ini, hanya oleh kasih karunia Allah yang menghidupkan kita. Semakin manusia untuk melakukan penyelamatan dalam dirinya, semakin dia tidak bisa melakukan itu. Dan semakin dia berusaha untuk berbuat supaya dia selamat, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi oleh kasih karunia Allah lah yang menghidupkan kita di dalam diri Yesus Kristus. Itu makanya dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, yang telah menghidupkan kita. Bahwa Allah dengan kekayaan rahmat-Nya yang menghidupkan kita oleh karena kasih-Nya, oleh pengorbanan Yesus Kristus yang mati dan yang bangkit, itulah yang menghidupkan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu. Paulus ingin katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa dulu kita yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, Dia kembali hidupkan kita. Dia ingin recovery kehidupan kita yang dulu itu, yang tidak bisa berbuat sesuatu apalagi dalam hidup kita ini, tetapi dengan rahmat kekayaan dari Tuhan kita Yesus Kristus itu, bahwa kita itu di recovery kembali menjadi orang-orang yang hidup, menjadi orang-orang yang baru lagi, menjadi manusia ciptaan yang baru lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Barang siapa yang hidup di dalam Kristus itu, dia adalah ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan yang menghidupkan kita oleh karena kasih karunia itu, dalam ayat yang selanjutnya, bahwa ternyata kita sekarang ini, kita dikembalikan menjadi buatan tangan Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita ini menjadi buatan Tuhan, yang awalnya juga buatan Tuhan, tetapi karena dosa, jatuh ke dalam dosa itu, Tuhan merecovery kembali kita, menata ulang lagi kehidupan kita,
Sehingga pada ayat yang ke-10 itu, kita ini adalah buatan tangan Tuhan, made in God. Kita ini bukan buatan Samosir, bukan buatan Balige, bukan buatan Tarutung. Karena kita ada dari Samosir, ada dari Tarutung, ada dari Balige, ada dari Siantar. Dan Paulus juga ingin mengatakan demikian kepada jemaat Efesus. Bila mereka itu adalah buatan tangan Tuhan, yang dikerjakan, yang didesain oleh Tuhan itu sendiri, bahwa gereja yang dibentuk oleh Paulus yang berada di Efesus itu, walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda, walaupun memiliki asal yang berbeda, tetapi karena mereka adalah buatan tangan Tuhan, buatan dari Kristus itu sendiri, bahwa perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi penghalang mereka untuk membuat atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan itu, yang telah menghidupkan mereka dari manusia yang lama itu menjadi kepada manusia yang baru. Manusia yang baru yang dimaksudkan bukan casing kita yang dari tampak luar ini menjadi yang baru. Danggabe nakariting gabi lurus rambutna, nang songoni atong, nang songoni manusia baru. Dang gabe napesekyad dogong na, gabe ipamancung, manusia baru awin na. Tidak. Yang dulu kulitnya hitam manis, tidak cocok lagi dipikirnya hitam manis, dia buat menjadi putih. Bukan seperti itu manusia yang baru. Tetapi manusia yang baru itu adalah batiniah dalam hatinya yang baru. Yang dulunya, pikirannya kotor, tetapi ketika dia dari buatan tangan Tuhan itu, dia menjadi pikiran yang bersih. Kan seperti itu kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membuat atau membeli sebuah produk, kan kita lihat ingredients dari produk itu kan. Contohnya kita membeli sebotol minuman ringan atau minuman bersoda, terbuat dari gula, soda, dan macam-macam. Artinya kita tahu apakah ini berguna untuk kesehatan saya, atau apakah minuman itu berguna untuk diri saya. Jika berguna pasti kita akan minum itu dengan baik, atau ketika itu tidak berguna pasti itu tidak akan kita minum. Jadi Paulus juga ingin menyampaikan kepada kita bagaimana sebenarnya kualitas kehidupan iman kita sebagai orang Kristen, sebagai produk dari Allah itu sendiri. Bagaimana kualitas iman kita sebagai buatan tangan Tuhan itu. Oleh karena itu, bila Tuhan yang menciptakan kita dan tangan Tuhan sendiri yang menjadikan kita, yang pastinya semua kita ini, semua orang yang dihidupkan oleh kasih karunia Tuhan itu, bahwa kita ini adalah barang yang terjamin, bahwa kita ini adalah manusia yang terjamin. Amin. Apakah saudara ragu bahwa saudara bukan buatan tangan Tuhan itu? Sebab kita ini semua pasti tentunya jika kita ingin membeli sebuah barang itu, tentu kita harus melihat dan membaca kandungan-kandungan dari mana barang itu terbuat. Apa isinya, zat-zat apa yang bermanfaat dan zat-zat apa yang berbahaya dari kandungan yang kita beli itu. Dan Paulus juga ingin menekankan kepada kita bahwa kualitas orang percaya, kualitas kita orang yang dihidupkan oleh Allah itu, bahwa kualitas kita adalah kualitas yang terjamin, diciptakan dalam Kristus Yesus dan Yesus yang ada di dalam kita. Sebab itu Paulus menekankan kepada kita,
orang yang percaya yang dibuat oleh Allah. Untuk apa kita dibuat Allah? Apakah saudara pernah terbenak dalam pikiran saudara, untuk apa saya diciptakan oleh Tuhan itu? Untuk apa saya ditempatkan oleh Tuhan itu di dunia ini? Tentu dari ayat ke-10 itu Paulus mengatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dia bukan mengatakan bukan untuk membesarkan dan memegahkan diri. Tetapi Paulus katakan, setiap yang menerima kasih karunia Tuhan itu, dia melakukan pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu apa pekerjaan baik itu di dalam Tuhan itu. Apa pekerjaan yang diinginkan oleh Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang baik yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagaimana minggu ini mengatakan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kehadiran saya di dunia ini mendatangkan sukacita bagi sesama saya. Kehadiran saya di dunia ini mendatangkan damai sejahtera kepada sesama saya. Karena kehadiran Yesus Kristus juga ke dunia ini mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh manusia, bagi seluruh dunia ini. Maka dalam minggu ini, bahwa kitalah orang-orang yang bersukacita itu. Kitalah orang-orang yang bersukacita yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Sehingga kasih karunia yang kita terima itu bukan untuk memegahkan diri kita. Kalaupun kasih karunia yang kita terima itu, grace itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada kita. Biasanya kalau yang gratis itu orang anggap enteng terhadap yang gratis kan? Karena dia menganggap bahwa itu tidak hasil pengorbanan dia untuk mendapatkan yang hadiah itu. Kalaupun Tuhan memberikan cuma-cuma grace, kasih karunia itu, tetapi Bapak Ibu Saudara, harga pemberian grace itu dalam hidup kita ini sungguh sangat mahal sekali. Sebab kita ini adalah made in God, buatan tangan Tuhan. Sebab itu Paulus juga ingin memesankan kita kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima kasih karunia itu dan dia menjadikan kita menjadi buatan tangan dia, tentu sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, mari kita Bapak Ibu Saudara menanggalkan, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara di dalam kerendahan hati kita mengaku segala apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan itu dalam hidup kita. Karena Tuhan itu selalu membuka jalan, membuka tangannya terhadap pengampunan terhadap orang-orang yang mau di dalam kerendahan hati dia menyesali segala perbuatan-perbuatan yang melanggar yang telah dilakukan dalam kehidupan dia. Sebab itu, bila hari ini diajak kita supaya bersukacita dan bersyukur atas kasih karunia yang diselamatkan kepada kita saat ini, tentu kita berkata Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersukacita di situasi kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita merasakan rasa syukur itu di situasi pergumulan yang kita hadapi di masa pandemik ini? Mengingatkan kembali kita, apapun yang kita hadapi di saat-saat ini, di masa-masa pandemik ini, sebagaimana saya katakan, karena kita ini buatan tangan Tuhan,
hidup kita ini harus mendatangkan sukacita. Letare, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Bila kita pulang dari rumah Tuhan ini, kembali ke rumah kita masing-masing, katakan dalam dirimu Bapak Ibu Saudara, bahwa saya adalah buatan tangan Tuhan, mendatangkan sukacita, damai sejahtera dalam diriku dan bagi sesamaku. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di surga. Begitu besar kasih setia Tuhan yang telah menghidupkan kami, yang telah menyelamatkan kami dari keberdosaan kami. Selayaknya kami mendapatkan upah dari dosa itu adalah kematian. Tetapi Tuhan merancang menjadikan kami menjadi ciptaan yang baru oleh pengorbanan kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya. Menjadikan kami menjadi orang-orang yang dihidupkan kembali. Orang-orang yang melihat keselamatan itu di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus itu. Sebab itu Tuhan, kami adalah buatan tangan Tuhan. Bukan buatan oleh dunia ini, bukan buatan oleh kami sendiri, tetapi kami adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan melalui firman yang telah kami dengarkan pada sore hari ini, mengingatkan kami kembali bila kami orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah menghidupkan kami, supaya kami melakukan pekerjaan yang baik, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami dan di sekitar kami, baik orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebab kami ini adalah produk dari Tuhan. Bila Tuhan yang menjadikan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang terjamin kualitas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pakailah hidup kami ini sebagai alat Tuhan. Bila Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini sebagai buatan tangan-Mu, tentunya ada keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami menunjukkan kualitas iman kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu, tidak lagi jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran, tidak lagi jatuh ke dalam hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tetapi kami mengarahkan pandangan kami hanya ke Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu kepada kami sore hari ini. Biarlah firman-Mu itu mengingatkan kami selalu, dan oleh Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami, mengarahkan pikiran kami, mengarahkan hati kami untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang akan berencana menerima pemberkatan nikah Norman Hutagalung dengan Tiarma Boru Sinaga yang akan direncanakan pada 30 Maret 2021 di Gereja HKBP Resort Pardumuan Nauli Pematang Siantar. Biarlah Tuhan segala yang direncanakan oleh keluarga kami itu dapat boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada hari yang telah ditentukan untuk menerima pemberkatan itu, mereka dapat menerima berkat Tuhan, membentuk keluarga yang baru nantinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk karunia-Mu, berkat yang Kau berikan kepada keluarga kami, Anggiat Mertua Lumban Batu dan Ibu Chandra Dewi Sartika,
serta Suhendro Lumban Gaul dan Ibu Nelly Serepina Boru Sitohang, dan keluarga Niko Apri Pakpahan dan Ibu Dinar Boru Lumban Towing. Engkau karuniakan anak kepada keluarga kami itu. Kiranya Tuhan yang membimbing orang tua, mengarahkan anak yang Tuhan berikan itu menjadi anak yang takut akan Engkau. Berikan kekuatan dan hikmat kepada keluarga kami untuk membesarkan mereka, membesarkan anak-anak yang Tuhan berikan itu menjadi anak keinginan dari orang tua, terlebih keinginan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah gerejamu, baik itu ulang tahun gereja HKBP Sutoyo yang ke-47 yang akan kami laksanakan pada minggu yang akan datang 21 Maret 2021. Sungguh begitu besar rahmat Tuhan yang boleh Tuhan berikan di tengah-tengah gerejamu ini, sehingga kami dapat merayakan itu di minggu yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan, setiap pelayanan, baik itu kebaktian bulanan, paduan suara Ama Agave dan keluarga, ataupun juga pertanyaan live streaming, semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami tidak lupa untuk mendoakan saudara kami yang berduka, keluarga besar Tambunan dan keluarga besar Silaban dan keluarga besar Sianturi. Ya Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan itu, sumber kekuatan. Kuatkan keluarga kami yang berduka itu. Berikan mereka penghiburan, pengharapan di dalam iman yang teguh hanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa begitu besar kasih Tuhan itu yang senantiasa menyertai keluarga kami itu. Bapa yang baik, segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di dalam satu minggu ini, dan kami datang ke hadapan Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima anugerah kasih karunia-Mu. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 1066 ayat 1 dan ayat yang berikutnya, dan kita memberi persembahan untuk pusat dan pembangunan di dalam sukacita. Kita bernyanyi. Kuasa bagi Raja.
tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, penara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dengan jiwaku semua, nyawa juga hidupku akan milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami dari majelis yang melayani dalam ibadah pukul 15 ini menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita. Horas, horas, horas.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap pagi ku memuji keajaiban yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.